Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Aulia, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Salah satu materi dari mata kuliah Kewirausahaan Islam. Nah, yang pertama pengertian pembiayaan. Nah, pertama ada pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah, istilah teknis disebut dengan aktiva produktif. Apa sih aktiva produktif? Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, card, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, komitmen, dan kontingensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah. Terus yang kedua ada filsafah pembiayaan. Filsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya yang pertama yaitu menjauhkan dari unsur riba. Nah, dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Nah, yang kedua ada menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan. Terus selanjutnya ada menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya yang memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas. Terus ada yang kedua yaitu menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangan. Nah, dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. Yang pertama yaitu aspek syar'i, yang kedua ada aspek ekonomi. Terus lagi selanjutnya ada prinsip-prinsip pembiayaan. Terus ada prinsip-prinsip pembiayaan. Yang pertama prinsip bagi hasil, yaitu dibagi ada dua jenis. Yang pertama revenue sharing atau profit sharing. Yang kedua ada prinsip jual beli. Terus lagi yang ketiga ada prinsip sewa menyewa. Nah, prinsip ini terdiri dari dua jenis akad. Yang pertama akad ijarah, terus yang kedua ada akad ijarah muntabiha bi'at tamlik. Terus lagi yang selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan. Nah, jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek. Nah, diantaranya yang pertama ada pembiayaan menurut tujuan. Yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pembangunan usaha. Terus yang selanjutnya ada pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Terus ada lagi pembiayaan menurut jangka waktu. Yang pertama pembiayaan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua pembiayaan dalam jangka waktu menengah, dan yang terakhir ada pembiayaan jangka waktu panjang. Terus pembiayaan ada yang bersifat aktiva produktif dan ada yang bersifat aktiva tidak produktif. Yang bersifat aktiva produktif yaitu pembiayaan yang dengan prinsip bagi hasil. Nah, terus kalau yang tidak produktif, jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan bank, aktivitas pembiayaan dalam bentuk pinjaman. Terus selanjutnya ada analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama pendekatan analisis pembiayaan yang diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitan dengan pembiayaan yang akan dilakukan. Yang pertama ada pendekatan jaminan, terus yang kedua ada pendekatan karakter, yang ketiga pendekatan kemampuan pelunasan, terus lagi selanjutnya ada pendekatan dengan studi kelayakan. Nah, yang terakhir ada pendekatan fungsi-fungsi bank. Terus penerapan analisis
penerapan prinsip analisis pembiayaan. Yang pertama ada karakter, terus yang kedua ada capacity, yang ketiga kapital, keempat kolateral, terus yang terakhir yang kelima yaitu condition. Terus lagi selanjutnya yaitu penerapan prosedur analisis pembiayaan. Nah, aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah yang pertama yaitu berkas dan pencatatan, yang kedua data pokok dan analisis pendahuluan, dan yang ketiga ada penelitian data, yang keempat yaitu penelitian atas realisasi usaha, yang kelima ada penelitian atas rencana usaha, yang keenam ada penelitian dan penilaian barang jaminan, yang ketujuh ada laporan keuangan dan penelitian. Nah, penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah terdiri atas ada dua. Yang pertama, kebijakan umum pembiayaan bank syariah untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan. Terus lagi yang kedua ada pengambilan keputusan pembiayaan. Pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, seperti kelemahan dalam kebijakan dalam pembelian dan penjualan, kelemahan pengawasan pembiayaan dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti kayak bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, dan lain-lain. Terus lagi ada risiko yang terjadi dari pinjaman adalah pinjaman yang tertunda atau ketidakmampuan pinjaman untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Yang pertama, analisis sebab kemacetan meliputi ada dua, yaitu ada dua aspek. Yang pertama aspek internal, yang kedua ada aspek eksternal. Nah, aspek internal apa aja sih? Yang pertama yaitu pinjaman kurang cakap dalam usaha tersebut. Terus yang kedua ada pinjaman tidak baik atau kurang rapi. Yang ketiga ada laporan keuangan tidak lengkap. Terus lagi ada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan. Terus lagi ada perencanaan yang kurang matang, dan yang terakhir ada dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, terus lagi ada aspek eksternal, yaitu aspek yang pertama ada aspek pasar kurang mendukung. Terus yang kedua kemampuan daya beli masyarakat kurang. Terus lagi ada kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha, dan kenakalan peminjaman. Nah, itu semua penjelasan mengenai konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.